Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, setiap tarikan nafas, setiap anugerah dan kesempatan kami ada di bait-Mu. Biarlah pujian penyembahan setiap kami berkenan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa, dan Kau bertata atas pujian penyembahan kami. Lanjutkan kasih setia-Mu Bapa, beracaralah dan berdaulatlah penuh buat kami menangkap dan mengerti isi hati-Mu. Amin. Beri kami semua hati dan telinga seorang murid. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, di bawah kaki-Mu. Engkau sendiri yang beracara dan berdaulat penuh. Setiap kami menangkap rema kami masing-masing. Ya, Engkau Tuhan. tuntun kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam. Saudara, setiap kali kita itu bicara itu kerajaan surga, mau ke surga. Surga itu ada nanti atau ada sekarang? Kalau sekarang ada di mana? Enggak. Enggak. Jadi gini, saudara, dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri kan juga ngajar doa, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan surga kan, di bumi seperti di surga. Berarti ada di antara kita. Ya, oke. Banyak orang itu bicara kerajaan surga ngelontok. Tapi di luar hati dan di luar kepala. Jadi nggak ada di dalam. Ya di luar kok. Jadi nggak nikmati. Ya, hari ini kita akan belajar kerajaan surga ya. Lukas 17 ayat 20 21 saya akan bacakan ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Elohim akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Elohim datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Elohim ada di mana? Di antara kita semua. Nah, saudara, ini ada yang miss, ya, ada yang meleset antara orang-orang Farisi dengan Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Tuhan, apa? Yesus menjawab. Kerajaan Elohim datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi gini, saya kalau renungkan ayat ini ada dua hal saudara ya. Orang Farisi, mereka itu mengerti firman, mengajar, hidup tertib, ya, hidupnya tertib, tradisinya tertib, apanya tertib, diwariskan turun-temurun, hidup bermartabat, ya. Nah, karena hidupnya seperti itu, maka dia merasa bahwa hidup dengan kelimpahan, dengan segala berkat, itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Makanya Tuhan menjawab itu. Kerajaan Elohim datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang Farisi menyangka karena dia hidup bermartabat, hidup dalam hukum Taurat dan sebagainya, maka hidup yang diberkati itu, tanda-tanda lahiriah itu menyatakan perkenanan Tuhan. Dia ada di dalam kerajaan surga. Ini yang pertama ya. Kemudian mungkin juga mereka menanyakan yang sesungguhnya. Kerajaan Tuhan itu ada di mana sih?
Hingga saat ini kok bangsa Israel tidak pernah menjadi satu bangsa yang merdeka sejak dalam pembuangan. Ya. Dan mungkin juga orang-orang Farisi itu iri. Lihat dengan kehidupan Tuhan yang istilahnya Tuhan itu di sana itu kan apa ya? Rabi Kelana, tahu Rabi Kelana? Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya, dia itu sebagai seorang rabi. Rabi guru. Nangkep ya? Dia kan Rabi Kelana kan? Ke sana, dan berakhirnya di Yerusalem. Ya. Aku ini yang tertib ibadah ini dia tanya kepada seorang Rabi Kelana. Jawabannya, kerajaan Elohim bukan tanda-tanda lahiriah. Kau diberkati dengan kelimpahan, dengan kemakmuran, dengan kesehatan, dengan semuanya. Adakah kerajaan Elohim di dalam engkau? Karena banyak orang-orang itu sampai saat ini loh ya, enggak semua sampai saat ini. Kalau berdoa minta segala kelimpahan untuk kehidupan sementara ini, harapannya apa? Dia bisa dapat kerajaan Tuhan di dalamnya. Tapi Tuhan jelas menjawab, kerajaan Tuhan itu bukan tanda-tanda lahiriah dan tidak bisa dinyatakan dengan tanda-tanda lahiriah, tapi ada di antara kita. Ya, nah, saudara, pengiringan pelayanan kita apa yang kita cari? Mungkin kita sudah Kristen generasi, menjalani satu ibadah sebagai keluarga Kristen turun-temurun. Atau mencari tanda-tanda lahiriah karena banyak pergumulan. Siapa sih yang tidak ada pergumulan? Selalu semuanya ada. Ada yang banyak menginginkan pemulihan, kelimpahan demi kelimpahan. Supaya apa? Nantilah itu semua terjadi, hidupnya bisa legoh. Enggak banyak masalah, gitu kan? Ya, nah. Kalau kerajaan Elohim itu bukan tanda-tanda lahiriah, kalau gitu kerajaan Elohim itu seperti apa? Kita lihat ya. Roma 14 ayat 17. Saya bacakan. Sebab kerajaan Elohim bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal tanda-tanda lahiriah. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ada enggak dalam hidup kita? Nah, saudara, tadi kan saya bilang, ada yang mau mantu, ada yang mau menikah, ada yang mau diet, saya kasih. Sekarang saya lempar semua ya, tangkep ya. Terima damai sejahtera. Mana? Nangkep gak? Nangkep ya? Terimalah satu pernyataan dengan iman dan itu ada. Jadikan daging. Itu yang penting. Karena kalau enggak, rasanya kalau enggak ada fisiknya yang dipegang, nanti cuma dari kemelut kepada kemelut yang enggak berkesudahan. Nah, Roma 14 ayat 17 ini yang nulis siapa? Kan Paulus. Paulus nulis surat Roma ini masalahnya banyak sekali. Tapi dia bisa nulis apa? Kerajaan Elohim itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Berarti di dalam segala persoalan yang terjadi, dia menikmati kerajaan Elohim itu melimpah. Amin. Dan itu bisa dibagikan. Kayak saya bilang, tangkap, terima, damai sejahtera. Ini saya tanya, mana? Kalau engkau tetap dikuasai dengan persoalannya, engkau tidak dapat apa-apa. Kau terima dengan iman, wujudkan itu jadi daging, maka jadi. Nanti kita akan lihat ya. Nah, surat Roma ini ditulis oleh Paulus. Paulus siapa? Mantan orang Farisi. Tadi orang Farisi kan tanya pada Tuhan, kerajaan Elohim itu kayak apa? Kerajaan Elohim datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, mantan orang Farisi ini bicara, kerajaan Elohim itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Kenapa Paulus mantan Farisi bisa mengatakan demikian? Dia dididik dengan yang paling keras. Ya, dia sudah menikmati tata tertib hidup sebagai orang Farisi, bahkan menyatakan semua yang dilakukan sudah benar. Dia hidup bermartabat, tidak kekurangan yang baik, dihormati di mana-mana. Tetapi setelah dia mendapatkan kerajaan Tuhan yang sesungguhnya dalam segala persoalan, makanya dia bisa menulis, dibagikan. Kerajaan Elohim yang ada di antara saudara dan saya itu adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Nah, dan saya yakin apa yang ditulis Paulus ini dia juga mendapatkan dari Tuhan, entah lewat cara yang mana. Atau dia pernah mendengar apa yang Tuhan pernah firmankan, ya. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Di sini dikatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pernyataan Tuhan loh. Dan Paulus, ya, pada akhirnya Paulus itu muncul itu kan saat Stefanus. Tapi sebelumnya saya yakin Paulus ini mendengar. Atau setelah bertobat dia mencari. Connect loh. Damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan, itu diambil, diterima Paulus, dibagikan untuk saudara dan saya. Damai sejahtera Tuhan, Tuhan tinggalkan, Tuhan bagikan untuk kita. Kita bisa menjawab, di mana kerajaan surga? Di sini. Pertanyaannya di sini atau di sana? Kalau di sini berarti tinggal di dalam kepala, di dalam hati. Seringnya kan di luar hati, di luar kepala kan? Saking ngelontoknya. Bisa nangkep? Oke. Saudara, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Tuhan, Tuhan tinggalkan dan Tuhan bagikan. Jangan gelisah dan jangan gentar. Kalau kita gelisah, kita gentar, kita tidak kebaskan, maka kegelisahan dan kegentaran itu akan apa? Menutup, mengambil damai sejahtera ini. Benar enggak? Coba kalau engkau sudah masuk dalam satu kemelut persoalan yang tidak ada jalan keluar. Orang bicara damai sejahtera itu, iya betul, tapi di luar kepala. Di luar hati. Tidak lagi di dalam. Kenapa? Karena yang ada di dalam adalah kegelisahan dan kegentaran. Ya, nah, damai sejahtera yang
Tuhan tinggalkan itu ya dan amin. Rasakan, nikmati. Jangan hidup bersandar pada pengertian sendiri. Tuhan ngasih hikmat, Tuhan ngasih pikiran. Tetapi hikmat dan pikiran yang kita punya itu amat sangat terbatas. Hikmat, pikiran yang tidak terbatas itu adalah hikmat pikiran Kristus. Ya, berarti Tuhan mau memimpin kita, Tuhan yang tidak terbatas itu mau memimpin kita dengan segala keterbatasannya. Benar? Tetapi kita dalam segala keterbatasannya membatasi yang tidak terbatas itu. Benar enggak? Seringkali kalau engkau sudah kepepet bicara apa? Moso iso, moso iya, rasanya lemah. Itu adalah realita. Saya pun bisa ngalami. Tapi bagaimana saat-saat itu kita berkemenangan? Ya, nah. Apa yang sudah Paulus nyatakan itu, Paulus bagikan lagi. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau tadi dikatakan kerajaan Elohim itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Dan Tuhan menyatakan, jangan gelisah, jangan gentar. Dengan perjalanannya Paulus ini menyatakan, damai sejahtera yang ditinggalkan itu loh, melampaui segala akal yang terbatas. Amin. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Tapi kalau yang melampaui segala akal itu kita batasi, ya dia menjadi terbatas. Karena kita sendiri yang membatasi. Paulus menulis berdasarkan apa yang dialami, apa yang dinikmati dalam pengiringan pelayanannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat penderitaan Paulus, enggak ada bandingannya berapapun beratnya pergumulan kita. Paulus membagikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu bukan kata-kata dari apa yang dinikmati, apa yang dirasakan, apa itu penyertaan Tuhan hendak dibagikan supaya setiap kita itu mengecap dan menikmati dalam hari-hari kita. Jadikan damai sejahtera itu menjadi daging, menjadi kehidupan kita sehari-hari. Jangan damai sejahtera itu dikurung, dikunci dengan kegelisahan dan realita kehidupan yang kita hadapi. Memang keadaannya tidak baik-baik dan tidak menjadi semakin baik. Tapi justru karena ini tidak baik-baik dan tidak menjadi semakin baik, kita tidak akan mampu. Untuk itu nyatakan yang daripada Tuhan. Kerajaan Tuhan itu keluar dari hidup kita. Sekeliling kita menikmati. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara Roh Kudus, sukacita Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sukacita Roh Kudus bila kita mau taat, kita mau dipimpin,
tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri, tidak nelongso, tidak mengasihani diri dalam keadaan apapun. Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu mengingatkan. Roh Kudus itu memberi kesaksian, menyatakan firman. Ya. Saudara, kalau kita peka ya sebetulnya dalam keseharian, Roh Kudus itu selalu memimpin. Dalam perkara kecil sekalipun, entah kita itu merasa atau tidak. Kita ini ada hidup dalam kedagingan ya. Maksudnya masih ada daging ya, masih ada daging ya. Saya kasih kesaksian gini. Malam-malam, saya dengan istri saya itu tidur. Setelah itu ngomel, cuma dari omongan ke sana ke sini gitu, ngomel. Ujung-ujungnya berlarut agak lama sedikit gitu, ngerasani. Si A, si B, si C. Saya nggak tahu. Mungkin juga kalau satu nggak bisa tidur, yang satunya dibikin nggak tidur, diajak omong terus mungkin. Kalau sudah ngomong gitu, ngelanturnya bisa kemana-mana loh. Mulai dari kerjaan, komunitas, pelayanan, ngerasani, semuanya itu tanpa batas. Nah, tiba-tiba kok saya bisa bicara, wes diem, nggak usah ngomong, tidur wae. Karena semakin banyak ngomong, semakin banyak salah yang dilakukan. Cuman engkau dan saya. Oh iya ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya diingatkan. Oh, hati-hati. Orang lain tidak tahu. Yang tahu siapa? Saya, istri saya, Roh Kudus, Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan. Coba terus diumbar. Ya, bayangkan. Engkau sedang sakit hati, sudah sembuh sekian tahun. Kalau diungkit lagi memori masa itu, engkau akan sangat bersemangat untuk bercerita, membara lagi sakitmu, muangkelmu metu meneh. Dan rasanya tidak kepingin berhenti. Pernah ngalami? Nah, kenapa? Itu sudah tak tersimpan di ruang bawah sadar. Nah, hal-hal yang begitu itu harus terus diparuk di bawah kaki kita. Kita tidak bisa bilang kebaskan, berhenti nggak bisa. Bisanya cuma harus terus dikalahkan. Karena itu ada sepanjang umur hidup kita. Kecuali kali kau blank jadi amnesia. Nah, saudara, demikian pula dengan hari-hari kita. Jagai hati dan pikiran, seringkali nggak sengaja, hanya dari omongan, dari komunitas, dari bicara ini gitu. Mungkin diawali dengan yang baik. Lama-lama bisa melenceng nggak karu-karuan. Makanya harus selalu minta dipimpin Roh Kudus. Kita memulai dengan kerajaan surga, ada di antara kita. Setelah itu kerajaan surganya ditinggalkan, nggak tahu belakrak kemana. Yang tahu engkau sendiri. Nah, kerajaan surga ada di antara kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya damai sejahtera itu, terima jangan gelisah dan jangan gentar, peka ikuti tuntunan Roh Kudus. Ini bersifat pribadi lepas pribadi. Sehingga kalau Matius 6 ayat 10 katakan, datanglah kerajaanmu, itu yang Tuhan katakan, Tuhan ajarkan, berarti apa? Datanglah kebenaranmu.
Datanglah damai sejahtera-Mu. Datanglah sukacita Roh Kudus di bumi seperti di surga. Amin. Nah, kerajaan Tuhan bukan di gereja. Kerajaan Tuhan di mana saja, selama kebenaran Tuhan itu ada, damai sejahtera Tuhan itu ada, tuntunan Roh Kudus itu ada. Bisa di gereja, di luar gereja, dimanapun, letakkan di hati kita. Sehingga dimanapun kita berada, terimpartasi kerajaan surga. Jangan kita membawa kerajaan surga mula-mula, salam, salam, kerajaan surga ya. Setelah itu rasan-rasan kemana-mana. Dimulai dengan kerajaan surga, diakhiri nggak tahu kemana. Yang tahu kalian sendiri, saya sendiri. Ya, nah, kerajaan surga itu tidak terbatas oleh apapun juga. Amin. Amin. Sekarang saya tes ya. Rumah saya itu ada di Kepote. Tahu Kepote? Kepote itu identik dulu sampah. Sekarang sudah pindah ke Benowo. Tapi di Kepote itu yang masih tetap ada adalah pengolahan tinja. Angkat tangan ya. Siapa yang mau ikut saya KKR di pengolahan tinja? Gak ada loh. Saya masuk ke tempat ini nyaman, enak. Tadi katanya kerajaan surga dimanapun ada. Gak dibatasi ya. Saya tinggal di tempat pengolahan tinja, bahkan saya pernah melihat pengolahan tinja. Orang-orang di sana bisa makan teplak-teplak dengan enak. Engkau nggak pengen kah melihat kehidupan di sana? Ayo kita mbak kerajaan surga di sana. Nggak ada yang mau. Saya punya satu video klip ya. Bisa diputar video klipnya? Banyak orang bicara puasa yang paling berat itu puasa apa? Puasa Ester ya? Benar ya? Puasa yang paling berat bukan puasa Ester. Puasa Yunus. Nangkep nggak? Engkau puasa Ester, kau bisa jalan-jalan, bisa ambean, bisa datang berdoa. Bisa nyuruh dayang-dayang kipas-kipas, itu dia ratu kok. Yunus ini tidak ada persiapan. Tempat kalau kita KKR di pengolahan tinja, terlampau amat sangat baik dibandingkan dengan perut ikan. Amin? Amin. Ya. Puasa yang paling sengsara sepanjang zaman dan hanya mampu dilakukan satu orang. Ada yang mau mencoba? Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh di tempat yang tidak mungkin sekalipun, kalau kita mau membawa kerajaan surga, membawa kebenaran, pertobatan, pernyataan itu, kerajaan surga pun bisa hadir, bahkan di tempat yang paling ekstrim sepanjang zaman. Dan cuma satu orang yang menikmatinya. Amin. Kalau tidak ada kerajaan surga, Yunus itu tidak keluar lewat mulutnya. Setelah puasa 3 hari, 3 malam. Karena dalam hitungan jam dia akan keluar lewat belakang. Jadi bubur. Tapi di sana Yunus itu bisa apa? Bertobat, berdoa, mengucap syukur, bahkan bernasar. Amin. Coba baca. Dia bernasar loh di sana. Di perut ikan amat sangat tidak baik-baik saja. Tapi ada kerajaan surga
menjadikan Yunus tetap baik-baik saja di tengah keadaan yang amat sangat tidak baik-baik saja. Amin. Kita sekarang ini di tempat yang, maksud saya kehidupan akhir zaman ini adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Bisakah kita membawa tetap baik-baik saja karena apa? Ada kerajaan surga. Amin. Amin. Engkau ke penjajah keberatan. Yunus ini berbagi untuk engkau dan saya. Ya. Nah, kerajaan surga hadir dan yang dihadirkan itu membawa kehidupan, membawa pertolongan, membawa jawaban. Buktinya Yunus berdoa diakhiri dengan ucapan syukur. Ini sempat yang dicatat. Tapi kalau misalnya Yunus dihadirkan di sini, disuruh cerita, lebih daripada yang kita bisa baca cuma 5-6 menit ini. 3 hari 3 malam Atau mau mencoba di sini aja, tanpa lampu, satu pun tak tutup semua. Engkau sudah tidak tahu waktu loh. Gak bisa lihat apa-apa. Nah, kerajaan surga di bumi sangat labil. Dipengaruhi oleh kondisi, emosi, keberadaan kita. Bila kita lengah, terhimpit, gentar, gelisah, maka kerajaan surga itu bisa bergeser. Kembali kepada Yunus. Dia bisa doa puasa di tempat yang ekstrim, ada kerajaan surga di dalamnya. Keluar dari mujizat yang ekstrim itu, disuruh pergi ke Niniwe, dilakukan enggak? Dilakukan. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk Yunusnya. Dikasih mujizat pohon jarak. Terus dilihat ada ulat penggeret. Lupa bahwa hidupnya ini adalah hidup kedua yang sudah Tuhan berikan. Sama dengan pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Siapa yang tidak pernah mengecap kerajaan Tuhan? Siapa yang tidak membawa kerajaan Tuhan dalam hidupnya? Seringkali keluar, masuk, keluar, masuk. Terlebih saat persoalan itu ada. Tapi kerajaan surga itu sebetulnya ada. Kebenaran itu, damai sejahtera itu, pimpinan Roh Kudus itu hidupkan. Sehingga setiap kita apapun juga baik-baik saja dan membawa yang baik-baik saja di tengah keberadaan yang tidak akan menjadi baik-baik saja. Saudara, sebaliknya kalau kita selalu berjaga dan waspada, biarlah kerajaan surga itu terimpartasi dalam setiap kehidupan kita. Yusuf seorang diri di tengah-tengah bangsa Mesir. Dia membawa kerajaan surga dimanapun dia ditempatkan. Jadi budak membawa kerajaan surga bagi keluarga. Sebagai tawanan membawa kerajaan surga dalam penjara. Sebagai perdana menteri membawa kerajaan surga sampai bangsa-bangsa. Amin. Dalam segala goncangan badai terbesar sepanjang zaman, sangat dahsyat. Gentar, tetapi dalam kebenaran, dalam iman, dalam percaya, tinggal di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga dengan murka Tuhan hanya dibatasi apa? Selapis dinding baterah.
dinding kayu. Nah, gambarannya gini. Pak Trisno misalnya hari ini bicara. Saya sudah dapat rema. Besok akan gempa, semua roboh. Tapi yang tinggal tetap di dalam ini akan selamat. Nah besoknya gempa sungguhan, goncang-gancing, goncang. Engkau pasti teriak-teriak takut ini roboh. Benar nggak? Ya kan? Lah ini dia harus tetap bertahan di dalam batra itu. Percaya. Ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada penyertaan Tuhan. Di luar gonjang-ganjing kayak apa tidak tahu. Amin. Amin. Kerajaan surga bebas dari segala ancaman rupa bentuk apapun. Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup, tidak ada satu rambutnya pun yang terbakar di tengah-tengah dapur api. Daniel tidur pulas di gua singa yang kelaparan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ini hidup di pembuangan di luar Yerusalem, di luar Yehuda, ada di kerajaan Babel. Kerajaan surga di bawah dalam hidupnya. Ya. Saudara, saya punya satu pertanyaan terakhir tapi sudah habis bukunya. Nanti dipanggil lagi tak bawakan. Saudara tahu enggak? Kesaksian terbesar sepanjang zaman itu kesaksiannya siapa? Itu kesaksiannya Nebukadnezar. Baca di kitab Daniel, saya nggak tahu pasal keberapa. Itu Nebukadnezar yang bersaksi bahwa dia dalam diam-diam segala sesuatunya itu oke. Tahu-tahu dia melihat inilah Babel yang besar yang aku bangun. Lalu suara itu datang membawa dia sampai pada masanya. Itu dia yang bersaksi. Dan disebarkan sampai ke seluruh wilayah kerajaan. Kerajaan surga itu disaksikan. Hanya ada Elohim Israel. Tidak ada yang lain. Stefanus dirajam sampai mati. Orang bisa ngomel. Tapi dia bicara apa? Tuhan jangan tanggungkan ini karena mereka tidak mengerti. Kerajaan surga dibagikan. Apa persoalan setiap kita? Kalau enggak ada persoalan, itu tidak mungkin. Tetapi kerajaan surga itu diadakan supaya dalam segala persoalan, jangan gelisah, jangan gentar. Hidupkan. Untuk menghidupkan, perlu bayar harga, perlu konfrontasi, perlu perjuangan. Keadaan yang tidak baik-baik adalah realita. Kerajaan surga itu kita harus tarik dari iman menjadi daging. Untuk itu kita perlu berjuang, kita perlu konfrontasi. Tuhan, aku percaya kerajaan-Mu ada padaku. Aku mau jadikan di hidupku. Amin. Setelah itu apakah tahu-tahu twing terus engkau berubah? Tidak. Persoalanmu tetap ada. Engkau tetap gundah. Lakukan lagi, sampai itu sungguh-sungguh turun, sampai kita menjadi tenang. Amin. Amin. Ya. Nah,
kerajaan surga harus dipelihara dan selalu tertib tinggal di dalamnya. Banyak pernyataan di firman Tuhan itu, Tuhan menyatakan sesuatu rahasia. Sudah orang itu nggak ada, Tuhan nyatakan. Contohnya gini, Abraham itu disebut bapak beriman kan? Disebut sahabat Elohim. Pertanyaan saya gini, Abraham tahu nggak kalau Abraham itu disebut bapak beriman, sahabat Elohim? Abraham tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Musa. Ya. Tapi ada satu yang sungguh-sungguh membawa, menjaga kerajaan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Sampai lintas batas kerajaan-kerajaan itu. Saking berkenannya, Tuhan menyatakan saat dia hidup. Kita lihat Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau Daniel mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman. Maka aku Mikael datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau Daniel sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel masih hidup. Daniel dikatakan engkau sangat dikasihi. Cuman satu ini. Ya. Karena yang lain itu ya. Seperti gini, Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Yeskiel 14 ayat 14 ini ditulis, Daniel masih hidup. Yeskiel dengan Daniel ini hidup sejaman. Ayub, sama siapa tadi? Nuh, itu sudah lampau. Sampai Daniel pun mendapatkan pernyataan, engkau sangat dikasihi. Lebih loh nilainya. Amin. Dia sebagai orang buangan muda, meninggalkan Yehuda sebagai orang tawanan. Dia hidup, menghidupi, membawa kerajaan surga sepanjang umur hidupnya sampai masa tuanya. Hati Tuhan gak tahan. Engkau Daniel sangat dikasihi Tuhan. Kenapa? Tuhan menikmati hidup Daniel. Sampai dibandingkan dengan orang yang sudah tidak ada. Meskipun ada Nuh, ada Ayub, dan Daniel. Danielnya masih hidup. Saudara, ini kerajaan Tuhan ada di antara kita. Apa persoalan kita? Nyatakan. Daniel hidup itu membawa kerajaan surga dalam keadaan tidak pernah baik-baik. Tapi dia selalu membawa kerajaan surga yang baik. Mulai daripada masa Nebukadnezar, Belsasar, sampai dengan Koresi. Itu dia membawa kerajaan surga. Kerajaan surga ada di antara kita. Ada pada engkau, ada pada saya. Hidupkan dalam hati, pikiran, keluarkan terimpartasi. Jangan di luar kepala. Jangan di luar hati. Amin. Amin.
Maka sepanjang umur hidup kita, yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Elohim, carilah kebenaran, carilah damai sejahtera, carilah sukacita Roh Kudus yang akan membawa setiap kita baik-baik saja di tengah keberadaan yang tidak akan menjadi baik-baik saja. Ada kerajaan surga, kita mau hidupkan. Apapun yang terjadi, kita bisa hadapi, bisa terimpartasi kerajaan surga lewat hidup kita. Ingat Yunus, puasa ekstrim sepanjang masa. Tidak ada yang bisa mengikuti. Tapi kalau dia sudah keluar, emosinya tidak stabil, ngamuk-ngamuk, ya hilanglah kerajaan Tuhan itu. Amin? Amin? Yuk kita bangkit berdiri. Biarlah kami menghargai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menghormati, mengharapkan dan merindukan, mengasihi kehadiran-Mu Tuhan. Segala yang Kau sudah janjikan dan itu yang sudah menjadi milik dan menyatu dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Supaya kami tidak lagi hidup dari apa yang kami rasakan. Supaya kami tidak lagi hidup hanya terbatas oleh apa yang ada di depan mata kami. Oleh apa yang pikiran otak kami bisa menjangkaunya. Tapi kami tahu bahwa ada banyak misteri. Dan kami percaya ketika kami menangkap dan menerima di dalam iman, itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik. Tidak ada satu rancangan-Mu yang buruk atas hidup kami. Biarlah kesalahan kami, biarlah masa lalu kami, itu kami tinggalkan. Dan kami mau menghidupi masa saat hari ini. Dan esok masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dengan segala beban hidupnya. Dilepaskan, dimerdekakan dan kami melihat Engkau Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini, hati kami melimpah dengan penucapan syukur. Tuhan menerima setiap persembahan anak-anak-Mu. Setiap rupiah yang mereka sudah persembahkan dan berikan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Meninggalkan anak-anak-Mu. Mereka yang merindukan pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati dan membukakan jalan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan adalah janji-Mu untuk memberikan mereka kekuatan, kemampuan ilahi, pertolongan agar mereka menjadi yang terbaik, menjadi teladan, menjadi kepala, dan mereka akan memimpin dan mereka akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami memberkati dan menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan, supaya diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan. Indonesia tetap di dalam keamanan, ketertiban, dalam perlindungan, dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan diberikan hati, saling merendahkan hati, dalam kerendahan hati terus berdoa dan membawa negeri ini dalam kesatuan dan persatuan. Biarlah hamba-hamba-Mu seluruh gereja tetap menyuarakan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Terima kasih, bukan kebenaran golongan, tetapi isi firman Tuhan. Alkitab
Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa jemaat yang tidak bisa hadir. Tuhan menjamah dan menjangkau mereka. Semua partner-partner pelayanan, Tuhan juga memberkati. Tuhan membukakan jalan, menyatakan yang terbaik. Bapa terima kasih. Terima kasih memberkati akan hamba-hambamu di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua yang terlibat di dalam penata layanan yang ada. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Pipin Mulyo. Tuhan memberkati, menyingkapkan rahasia firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Memberkati kerinduan, pergumulan, memberkati pekerjaan bisnisnya, memberkati rumah tangga, memberkati jemaat yang dilayani, memberkati kemanapun hamba-Mu pergi dan melangkahkan kaki. Kerajaan Allah akan dibawanya serta. Dan itu diimpartasikan kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan meninggalkan gereja ini sementara waktu. Kami menyerahkan semua program-program, rencana, pergumulan, juga ibadah Youth Lansia Sabtu mendatang. Semua di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.